Tapi belajar apa? Belajar sabar. Nah, kalau nggak sabar ini udah bubar. Tahu bubar. Assalamualaikum, Hadir Ustaz. Waalaikumsalam. Masih kocok. Ya, para jagoan pada absen ini. Jadi saya ulangi, belajar arut bukan belajar bahasa, bukan belajar perasaan, tapi belajar sabar. Nah, kalau disebut belajar sabar, insya Allah jauh lebih tinggi. Lebih tingginya gimana? Ilmunya dapat, rasanya dapat, bahasanya dapat. So, sabar. Terus jumlah kita sedikit. Nah, harus berbahagia, bergembira dengan jumlah sedikit. Ya. Apa sebab? Sebab sedikit itu yang dicita-citakan oleh para sufi dalam doanya, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang termasuk sedikit. Tuh. Sedikit bahasa Arabnya qalil, bahasa Al-Qur'annya juga qalil. Dan disebut di dalam Al-Qur'an wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Kedengaran, kau perlu diam aja soalnya. Ya. Sungkan nyala Ustaz. Ya. Jadi itu dia ayatnya wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur, polanya syakur, sighah mubalaghah. Bersyukur bukan hanya terhadap nikmat, tetapi juga terhadap musibah. Dia bersyukur. Belajar arud, musibah apa bukan? Ayo. Orang puyeng. Nah, luar biasa ini. Ini udah mulai nanjak. Kalau nanjak dalam kebaikan, bahasa Al-Qur'annya dalam tafsir sudah dibahas itu. Namanya akobah. Ya, namanya akobah. Jalan menanjak. Jalan menanjak, kalau nggak sabar, udah turun aja. Ngapain ikutin Pak Jamal yang nggak jelas? Itu kurang lebih. Oke. Nah, oleh karena itu seperti janji saya pada pertemuan sebelumnya, yaitu nggak apa-apa kita mengulang. Tema besar kita yaitu zihaf dan illah. Bagaimana itu mengulangnya? Pengertian harus tergambar dalam benak. Apa itu zihaf? Suaranya kedengaran. Apa itu zihaf? Apa itu illah? Maka mulai memahaminya dari taf'ilah. Nah, kalau sudah disebut taf'ilah, insya Allah nyambung. Mufa'alatun, fa'ulun, itu namanya taf'ilah. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Itu dikelompokkan taf'ilah yang sama, seragam, lalu disebut bahar. Jadi taf'ilah. Taf'ilah seperti fa'ulun, mafa'ilun, mufa'alatun, terus fa'ulun dan lain-lain itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Bahasa teknisnya bukan sempurna, tidak sempurna. Tetapi bahasa teknis arutnya
ada perubahan. Nah, baru perubahan itu secara garis besar terbagi dua. Ada namanya zihaf, ada namanya illah. Baik zihaf maupun illah sama-sama perubahan. Insya Allah kebayang, fa'ulun jadi fa'ulu, mustaf'ilun jadi mutaf'ilun, itu perubahan. Ya. Nah, ada dua, ada namanya zihaf, ada namanya illah. Baru masuk. Apa itu zihaf? Zihaf yaitu perubahan. Perubahan yang bagaimana? Yang terjadi baik pada hasyau maupun pada arud maupun pada dorb. Itu lebih umum zihaf, lebih merata perubahannya. Bisa terjadi pada hasyau, bisa terjadi pada arud, bisa terjadi pada dorb. Nah, insya Allah kebayang. Ya. Perubahan yang namanya zihab terjadi pada hasyau, bisa pada arud, bisa pada dorb itu. Kalau ada perubahan namanya zihab, la yalzam, tidak konstan, tidak kontinu. Bait pertama ada zihab, bait kedua enggak. Bait ketiganya ada lagi. Bait keempatnya, nah itu namanya iza aradha la yalzam. Apabila terjadi tidak lazim, tidak kontinu. Nah, berbeda dengan ilat. Ilat substansinya sama, yaitu perubahan. Cuma terjadinya pada bagian taf'ilah khusus. Apa itu? Bisa pada arud, bisa pada dorb. Arud yaitu taf'ilah terakhir pada sodr. Sementara dorb taf'ilah terakhir pada ajiz. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Fa'ilun itu namanya dorb. Arud. Terus satu lagi. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Itu fa'ilunnya itu terjadi pada dorb namanya. Saya ulangi. Ilat adalah perubahan yang terjadi hanya pada dorb atau pada arud. Pada hasyau tidak terjadi. Lebih dari itu, terjadinya itu kontinu. Bait pertama ada, bait kedua dipastikan ada. Ada ilat. Bait ketiga kalau ada 1000 ya 1000-nya itu. Itu udah sedikit mengulang antara zihab dan ilat. Perbedaan antara zihab dan ilat. G gitu. Konsep ya, bukan perbedaan konsep. Zihab yang gambarannya kayak tadi, secara garis besar ada dua macam. Yang pertama mufrad, yang kedua muzdawij. Apa itu zihab mufrad? Yaitu perubahan yang terjadi pada satu sabab saja. Satu sabab saja kebayang. Saya beri contoh taf'ilah. Fa'ulun. Mana yang sabab? Fa'ulun. Mana yang sabab? Lun. Lun. Tuh, sabab. Kalau fa'u disebut apa? Watan. Watan. Jadi nggak usah perhatikan watannya. Lunnya sabab. Tuh. Itu fa'ulun kebetulan sababnya satu. Yaitu lun aja. Nanti dalam satu taf'ilah ada dua sabab. Mustaf, tuh dua sabab.
Kalau terjadi pada dua sabab, maka zihabnya namanya muzdawij. Oke, kita ulangi. Zihab pada dua. Mufrad, yaitu perubahan yang terjadi pada satu sabab saja. Ada 8 macam. Ya. Yang kedua muzdawid. Perubahan terjadi pada dua sabab. Mustaf'ilun. Nanti tidak menutup kemungkinan jadi mu'ilun gitu. Kan tadinya mustaf, bisa jadi muta'ilun gitu. Ada ditemukan kata dalam syair bukan mustaf'ilun tapi muta'ilun. Itu kurang lebih. Nah, sabab zihab mufrad ada 8 tempat, 8 macam. Muzdawid ada 4 macam. Tuh, jadi jumlah zihab ada 12. Baru kemudian masuk ilat. Ilat yakni perubahan yang terjadi pada arud dan dorob saja. Ada kalanya dorob sama arud kan akhir taf'ilah tuh. Ada kalanya bertambah. Fa'ulun tun umpamanya. Atau fa'ulun, nah itu tambah tuh. Tapi kalau bin naqas fa'ulu, jadi fa'ulu itu. Oke, contoh serampangan itu. Jadi ilat perubahan yang terjadi pada arud terjadi pada dorob. Dan perubahan itu konstan. Bait satu perlu ada ilat, bait kedua pasti kan ada ilat. Dan lagi-lagi diingat yaitu pada arud dan dorob. Kalau biziadah ada 3. Kalau bin naqas yaitu yang berkurang perubahannya ada 9. Jumlahnya 12 juga. Tuh ya, ada 12 anak tangga mau naik puncak gunung. Namanya Aqobah. Wa ma adraka mal Aqobah. Fakku raqobah. Au it'am fi yaumin zi masrobah. Itu susah itu. It'am fi yaumin zi masrobah itu susah, maka disebut Aqobah. Oke. Baru kita masuk ini. Sebentar ya. Ada 8, muzdawid ada 4. Nah, sebentar saya coba lihat bantu. Nih, sebentar ya. Ini cara pendekatan yang barangkali membantu lebih mudah. Udah kelihatan ya? Sudah. Oh ya. Macam-macam zihab. Cuma Ada. kecil sekali, kurang besar kayaknya. Ustaz. Boleh, saya besarkan ini. Sudah Besar. Tuh ya. Tuh macam-macam zihab. Udah mulai nyambung. Ada zihab mufrad. Zihab muzdawij. Zihab mufrad terjadi pada satu sabab. Kalau zihab muzdawij pada 2 sabab. Kita fokus pada zihab mufrad. Yaitu yang terjadi pada satu sabab. Kita dekatkan, memudahkan. Zihab mufrad itu cuma ada 2 secara garis besar. Perubahannya ada 2. Ada perubahannya bil iskan dengan mensukunkan.
Kalau bil iskan dengan mensukunkan, berarti jelas dong mensukunkan yang berbaris. Iya lah. Mus itu mah nggak ada. Iskan orang udah sukun. Muta, mutafa. Itu pada mutafa jadi mutfa. Itu namanya bil iskan. Mensukunkan yang berbaris pasti. Yang kedua dengan membuang. Kalau dengan membuang bisa jadi membuang yang sukun, membuang yang berbaris. Kembali kepada bil iskan, cuma dua. Mensukunkan yang kedua tuh yang berbaris. Mensukunkan yang kelima. Oh, itu namanya zihab. Kalau nama mensukunkan. Baik yang kedua maupun yang kelima. Ya, mensukunkan berarti yang berbaris. Oleh karena itu bisa diduga keras sababnya sabab sakil aja. Muta tuh. Muta, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Jadi mutfa'ilun. Kalau yang disukunkan kedua namanya idmar. Oh, ada idmar. Kalau yang disukunkan yang kelima namanya asom. Idmar asom. Selesai yang bil iskan. Tapi yang kedua bil hazaf nih banyak nih. Ada 6. Membuang yang kedua yang sukun. Udah bisa diduga nih. Mus. Tuh yang kedua sukun. Dibuang. Tadinya mustaf'ilun. Jadi mutaf'ilun. Membuang yang kedua yang sukun. Berikutnya membuang yang kedua yang berbaris. Namanya wakos. Tadi namanya khoben. Wakos. Yang kedua berbaris. Mutafa'ilun. Diapain? Dibuang. Jadinya apa? Mufa'ilun. Mufa'ilun. Yang ketiga, membuang yang keempat. Yang bagaimana? Yang sukun dibuang. Mustaf. Tuh. Fa-nya kan? Mustaf. Fa-nya sukun. Keempat. Dibuang. Jadi musta'ilun. Namanya toy. Ini toy. Ya, nanti kita lihat narasinya. Terus yang keempat, hazaf bagian dari zihab mufrad, yaitu membuang yang kelima yang sukun. Namanya qobed. Terus berikutnya membuang yang kelima yang berbaris. Namanya akal. Ini memang belum. Membuang yang ketujuh yang sukun. Namanya kaf. Jadi jumlah seluruhnya 5, 8. Betul kata narasinya. Karena terjadinya pada satu sabab, maka disebut zihab mufrad. Kalau diteruskan sedikit, zihab muzdawid terjadi pada 2 sabab. Akhirnya nanti menggabung antara khoben sama wakos. Ada dijumpai dalam satu taf'ilah. Itu karena 2 berarti zihabnya muzdawid. Apa namanya? Kalau toy sama khoben apa namanya? Insya Allah setelah ini. Gitu. Nah, kita kembali ke yang narasi tadi. Nih, sebentar ya.
Nih, itu sebenarnya yang ini. Dari sini juga bisa sudah kita kelompokkan. Nomor 1 nih iskan. Ada iskan lagi di nomor 5 tuh iskanul khomis. Sisanya hazf. Sisanya hazf. Nomor 2 nih hazf. 3 hazf. 4 hazf. Lalu ke-6 hazf. Membuang. Baru kita lihat ya. Contohnya. Ini iskan. Muta. Tuh. Yang kedua disukunkan. Jadi mutfa'ilun. Membuang yang kedua. Mus dibuang. Mutaf'ilun. Fa'ilun. Yang keduanya itu sukun. Dibuang. Fa'ilun. Fa'ilatun. 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 Fa-nya dibuang. Fa'ilatun. Ini maf'ulat. Fa-nya dibuang. Ma'ulat. Mustaf'ilun. Jadi mutaf'ilun. Itu namanya khoban. Membuang yang kedua yang sukun. Karena yang kedua yang sukun, yang kemudian disebut dengan sabab khafif itu banyak, maka pada banyak taf'ilah terjadi. Mustaf'ilun, fa'ilun, fa'ilatun, maf'ulatun, mustaf'il. Ketiga, wakos. Membuang yang kedua yang berbaris. Itu cuma satu taf'ilah. Mutafa'ilun dibuang. Kalau dibuang namanya wakos. Kalau disukunkan namanya idmar ya. Tuh. Ini mutafa'ilun disukunkan. Tadinya berbaris disukunkan namanya idmar. Tapi kalau dibuang mufa'ilun tuh. Jadi mufa'ilun ini namanya wakos. Iya. Istirahat dulu diresapi. Yang udah siap kopi silahkan. Serudut-serudut. Pak Jamal lagi bikinin kopi buat kita. Nah, sabar. Ya. Halo Pak Jamal. Oh. Kopi nggak usah pakai duren ya. Nanti agak itu jadi agak puyeng. Puyeng. Puyeng maksudnya nyari lagi. Iya. Oke. Jadi wakos. Yang keempat toy. Membuang. Yang keempat yang sukun, bukan yang berbaris. Fa, mustaf, jadi musta'ilun. Mutafa, jadi mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Ya. Bentar ya, ini anak. Oke, nomor 4 toy. Mustaf jadi musta'i, mutafa, mutafa'ilun, maf'ulatu. Tuh, wow tuh yang keempat. Ya, toy. Ini ngulang-ulang aja. Asob. Mensukunkan yang kelima. Berarti yang berbaris yang disukunkan. Mufa'ala, la-nya yang kelima. Tadinya mufa'alatun, maka jadinya mufa'altun. Apa namanya? Asob.
fa'alatun. 6 qobad, membuang. Yang kelima yang sukun. Fa'ulun, nunnya tuh yang kelima sukun. Jadi fa'ulu dibuang. Mafa'i, ya-nya yang kelima. Mafa'ilun. Tadinya mafa'ilun, mafa'ilun. Terus ada qobad. Maka dibacanya mafa'ilun. Nah, ini yang ingin saya ulang ingatkan. Ketika dilakukan, ada suara i panjang, nggak apa-apa. Nah, yang menjadi apa-apa kalau menganalisis. Kalau menganalisis itu jadi apa-apa. Boleh saya berikan gambaran. Waktu dulu lagi ujian arud. Ada syair-syair di buku Balaghah Wadhihah. Suruh buka. Pertama baca. Cara bacanya, baca nahunya. Kifa nabeki min zikro habibin wa manzili. Itu baca nahu. Bisik tiliwa bainad dakhuli fahaumali. Tuh, si penguji ingin tahu persis mana yang disukunkan, mana yang berbaris. Sebab ditarik ke arud, basicnya adalah mana sukun, mana berbaris. Baru kemudian baca arudnya. Sifanab kimin zikra habibin wa manzili bisiktil liwa'i bay naddakhuli fahaumali. Tuh, itu lagi ngelaguin. Baru kemudian dianalisis pertanyaannya. Kifanab, apa itu taf'ilahnya? Kifanab fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Umpamanya sebenarnya bukan fa'ulun. Tetapi fa'ulu, itu si penguji udah tahu. Hah? Mana buktinya fa'ulun? Fa'ulun apa fa'ulu? Mafa'ilun, mafa'ilun apa mafa'ilu? Itu ya. Kalau ngelaguin sih biasa panjang. Apalagi ketika kita dengar itu syair dibacakan ya oleh yang sudah pakai aransemen khusus tersendiri. Oh, itu luar biasa susah. Kalau kita nggak melihat tulisannya. Atau ketika dia melakukan, melafazkan huruf-huruf pada setiap kalimat dalam syair yang dilakukan itu, udah terbayang kata-katanya di dalam benak kita. Baru bisa diduga. Oke, kembali. Qobad hazful khomis as-sakin. Membuang yang kelima yang sukun fa'ulun. Fa'ulu jadinya. Mafa'ilun, mafa'ilun. Ya. Oke, berikutnya ini. 7, 2 lagi. Hazful khomis. Membuang yang kelima. Tadinya mufa'alatun. Yang kelimanya yang dimaksud adalah yang berbaris. Mufa'alatun. Jadi mufa'atun, mufa'atun, mufa'atun. Umpamanya begitu semuanya. Mufa'alatun, fa'ulun, bukan. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun. Karena ada 7 ini akal ya. Maka jadinya mufa'atun, mufa'atun, fa'ulun. Tuh. Jadi dalam konteks ujian, coba baca taf'ilahnya sesuai dengan zihab dan ilah yang ada. Baca. Mufa'atun, mufa'atun, fa'ulun. Nomor 8 al-kaf. Apa itu? Hazfus sabi as-sakin.
membuang. Yang ketujuh yang sukun. Fa'ilatun. Tuh nunnya yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nunnya. Fa'ilatu. Tadinya fa'ilatu. Dibuang. Terus ada yang kedua. Fa'ilatun. Fa'ilatu. Fa'ilatu. Gitu. Mafa'ilun. Mafa'ilu. Mafa'il. Mustaf'ilun, mustaf'ilu. Oke, kembali sebentar nomor 1. Taf'ilah yang ada zihaf mufradnya yang disebut idmar, maka taf'ilah itu disebut mudmar. Kalau ada khobarnya disebut makhbun. Kalau ada wakos disebut maukus. Ada toy disebut matwi. Ada asab disebut maksub. Ada qabad disebut makbud. Ada akal disebut makul. Ada kaf disebut makfuf. Nah, istilah-istilah teknis. Oh, ini ada makfuf. Kalau ada orang udah menganalisis kayak begitu, nyambung sih nyambung. Yang kedua, kita udah melihat, oh itu udah tinggi itu. Udah tinggi, udah siap, udah ilah. Udah, paling Pak Sukoco aja yang bisa nanya itu. Kalau apa ada taklim gitu. Kan dia nanya terus ya. Contoh idmar. Idmar bisa terjadi pada hasyau, ini yang merah garis hasyau. Sementara yang biru pertama ini disebut arud. Yang kedua fatamakana disebut dorb. Zihab bisa terjadi pada hasyau, bisa terjadi pada arud, bisa terjadi pada dorb. Tuh lebih umum zihab. Mari kita lihat adzambuli tuh jadinya bukan mutafa'ilun, mut. Maka azambuli mudmar. Kenapa ada idmar? Apa idmar? Membuang, mensukunkan, iskan. As-sani al-mutaharrik. Di sini ada idmar, di sini ada idmar, di sini tidak. Baru ketika ujian, coba baca. Sesuai kebutuhan ujiannya jadi ujian zihab sama ilah. Jangan baca mutafa'ilun. Bacanya mutfa'ilun, mutfa'ilun, mutafa'ilun, mutfa'ilun, mutfa'ilun, mutafa'ilun, fatamakkana, mutafa'ilun. Gitu. Tapi kalau nggak ada hubungannya dengan zihaf ilat, tidak dalam konteks latihan atau ujian, maka dibaca sesuai dengan aransemen yang dia mau. Panjangnya seberapa, pendeknya seberapa, gitu. Iya, selesai. Idmar. Ini baharnya kamil. Iskanul harfisani al-mutaharrik minat taf'ilah. Nahu mutafa'ilun. Bi iskanit ta fi mutafa'ilun bi fathiha. Nah, dari mutfa'ilun. Oke, masuk idmar. Yang kedua sekarang khoben. Apa itu khoben? Membuang. Yang kedua. Mus. Itu yang kedua, sinnya dibuang. Jadi mutaf. Mutaf'ilun. Fa'am torot.
mutaf'ilun. Wah, mahbun. Kenapa? Ada khoben. Apaan khoben? Membuang yang kedua, yang sukun. Oke. Benang merah masing-masing bisa ditangkap antara kaedah taf'ilah dengan kata yang berkasus. Jadi taf'ilah itu tunduk pada kata-kata dalam syair. Katanya fa'amtorot, jangan pula dipaksakan mustaf'ilun, nggak ketemu. Akhirnya udah bisa diduga bagaimana proses menciptakan qaedah. Oh, ini berarti dibuang nih yang kedua. Tuh betapa susahnya mereka. Musinnya dibuang, jadinya mutaf'ilun. Lu'an, fa'ilun, sempurna. Min narjisin, mustaf'ilun, sempurna. Bahasa kita saja itu. Wasakot, fa'ilun. Tuh, ada khoben lagi. Sebab tadinya fa'ilun. Ya, tadinya fa'ilun. Maka jadi fa'ilun. Wardan wa'ad, mustaf'ilun. Dot alal, fa'ilun. Unnabibil, mustaf'ilun. Barodi, fa'ilun. Terbuang, ada khoben. Ya. Ada khoben, fa'ilun. Oke. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Itu baharnya basit. Tuh, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. 3. Waqas. Membuang yang kedua yang berbaris. Ya zubu'an, mutafa'ilun, ini bukan mutafa'ilun kalian ya, coba. Membuang yang oh iya betul. Jadi mufa'ilun. Kalau saja pelajaran belum sampai kepada zihab, maka betapa susahnya kita mencari taf'ilah dari yazubbu'an. Belum belajar zihab asumsinya. Maka akan kita timbang, kita ukur yazubbu'an. Fa'u nggak bisa. Mufa'ilun. Bisa jadi mufa'ilun. Baru betul. Tadinya mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Dibuang yang kedua yang berbaris taknya jadi mufa'ilun. Mufa'ilun. Kan di sana ada taf'ilah yang awalnya juga berbaris. Mafa'ilun, mafa'ilun. Itu yang kita tahu. Zihab belum belajar. Kita coba pakai untuk mengukur yazubbu'an. Nggak ketemu. Itu pusingnya. Dan itu yang disebut akobah. Akobah makna lain rintangan. Rintangan. Ketika seseorang mau menempuh jadi salik, bersuluk, jadi seorang sufi, dia mengalami rintangan-rintangan. Apa rintangannya? Dibahasakan dengan pertama, dia taubat, sabar, zuhud, warok, terus sampai puncaknya jadi fana. Paling tinggi lagi bako. Itu station, akobah.
Oke, demikian kita belajar ya zubbu'an jarimihi bisaifihi wa rumhihi wa nablihi wa yahtami. Tuh. Jadinya mufa'ilun mufa'ilun mufa'ilun. Tadinya kan mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun. Itu semua taf'ilahnya. Ada apa? Ada wakos. Taf'ilah yang ada wakosnya disebut maukus. Tuh. Warumhihi mufa'ilun wa nablihi mufa'ilun wa yahtami mufa'ilun. Oh, semuanya ada di hasyau, ada di arud, ada di dorob. Iya. 4 sekarang. Toy. Toy. Apa itu toy? Toy adalah membuang yang keempat yang sukun. Pada taf'ilah yang berbunyi mustaf'ilun. Yang keempatnya fa, sukun. Jadi musta'ilun. Aurosanil. Musta'ilun. Majda'abun. Musta'ilun. Mimba diab. Mustaf'ilun. Minzalatin. Mustaf'ilun. Martadayan. Mustaf'ilun. Namin hasab. Mutaf'ilun. Mutaf'ilun disebut makhbun dari khoban. Tetapi yang toy itu yaitu musta'ilun. Musta'ilun. Mutaf'ilun. Tadinya mustaf'ilun. Namin hasab. Mutaf'ilun. Namin hasab. Mutaf'ilun. Sinnya yang kedua sukun dibuang. Tadinya mustaf'ilun. Maka namanya khoban itu yang sudah kita lewati. Oke, nomor 5. Nih. Tanya dulu, Ustaz. Boleh. Iya. Jadi di dalam satu bait ini bisa ada jihaf toinya juga, bisa ada khoben juga ya? Iya, betul. Bisa. Tapi apa yang prinsip? Prinsip yaitu seperti dalam definisi zihab, perubahan terjadi pada satu sabab. Tuh. Itu satu sabab. Terus yang satunya lagi taf, satu sabab. Selama itu terjadi pada satu sabab, namanya zihab. Mana tadi ini nih? Nih. Ini taf'ilah, mustaf'ilun. Terus musta, fa-nya hilang. Tadinya taf. Itu kan satu sabab. Dalam satu taf'ilah. Oke, saya beri ini mustaf'ilun. Itu sorry. Mustaf'ilun. Ini kita mus itu satu sabab. Ini taf. Ini satu sabab.
Ini berarti dua sabab. Ilun. Ini watad. Gak bisa. Ini dirinci lagi ilu sama an. Nah, nggak bisa. Ya. Sabab watad. Ini namanya satu taf'ilah. Kalau terjadi perubahan itu pada satu sabab, maka namanya zihab. Tapi kalau terjadi dalam satu taf'ilah ya, dua sabab ini mas sabab ini umpamanya, itu namanya illah. Illah. Itu ya betul illah apa sabab musdawid ya. Bentar, saya jadi lupa nih. Oh, jangan di sini ngelihatnya. Dawi itu bercampur ya. Musdawif, Ustaz. Musdawid ya? Ya, Ustaz. Oh, musdawid tuh. Musdawid. Oh. Musdawid. Tuh. Musdawid. Bagaimana jadinya? Musta'ilun. Nih. Umpamanya. Jadi mutaf'ilun. Mutaf'ilun. Kalau mutaf'ilun mufrad namanya. Sabab mufrad. Kita kesini aja. Yang mufrad. Mufrad nih. Zihab mufrad. Kalau yang dua? Kalau dua musdawid. Jadi muta'ilun gitu. Iya, muta'ilun. Muta'ilun. Dua-duanya dibuang. Benar. Pokoknya terjadi pada dua sabab. Muta'ilun. Mau dibuang atau mau dimatikan gitu, terserah gitu ya. Enggak, kalau Dua. dimatikan nggak mungkin sebab udah mati. Enggak, misalnya satu hidup satu mati gitu. Kejadiannya sama namanya. Enggak, yang Mudawid. ini dulu aja. Jangan. Bisa jadi yang penting, nah itu. Yang penting terjadi pada dua sabab. Dua sabab ya. Iya. Jadinya muta'ilun. Namanya muzdawid. Muzdawid. Dua sabab. Tuh. Nah, itulah yang dimaksud. Belum sampai nih kepada kasus yang Bu Tati sebutkan. Ini dia yang dimaksud ini. Mayakunu fi sababain. Mayakunu fi sababain. Minat taf'ilah. Satu taf'ilah. Ya. Sebab satu taf'ilah. Ya. Nah, kalau taf'ilah yang berbeda nggak menjadi musdawid. Seperti ini nih. Nih musta'ilun. Tuh. Mufrad. Namanya toy. Musta'ilun. Madda'abun. Mustafilun sempurna. Ini namanya zihab. Mufrad tetap. Di sini ada khoben. Dia mah sendiri. Ya. Sendiri. Mutafilun. Khoben. Mutafilun mustaf. Nah. Ini membuang yang kedua. Yang kedua dibuang. Iya. Kalau ini yang keempat. Toy. Toy itu definisinya itu hasfur robi as-sakin. Ini membuang yang keempat. Khoben. Toy. Kalau khoben yang kedua. Dua khoben yang keempat toy. Iya, toy. Mu. Jadi mutaf tuh buah. Mutaf. Iya. Jadi seperti yang Bu Tati bilang tadi, ya bisa terjadi. Kalau terjadinya pada taf'ilah yang berbeda,
bukan satu taf'ilah maksudnya. Dan apa namanya, satu sabab namanya zihab mufrad. Oke, Khoben. sekarang asab. Asab. Tadinya mufa'alatun, fa'ulun. Oh, ternyata kata yang ada dalam syairnya bukan mufa'alatun, tapi mufa'altun. Itu namanya asab. 1, 2, 3, 4, 5. Mensukunkan yang kelima. 1, 2, 3. Ya, ada yang kelima kan? Itu namanya iskanul khomis al-mutaharrik. Huruf yang kelima dimatikan. Iya, mufa'altun jadinya. Loh kenapa begitu? Faktanya ngikutin kata yang ada dalam syair. Wa kanat fi mufa'altun. Nggak bisa ini dipaksakan jadi mufa'alatun. Mufa'altun yang hayati kali mufa'alatun sempurna. Idotun fa'ulun wa antal yau mufa'altun. Panjang ya. Mufa'altun ma'au adumin mufa'alatun kahaya fa'ulun. Berarti itu beda ya, Ustaz? Yang mana, Bu? Yang wa anta sama wa ma'au itu. Wa antal yau. Mufa'altun itu kan? Iya, mufa'altun. Terus ma'aunya Ini panjang, kan? sempurna nih, Bu. Ma'au adumin mufa'alatun. Mufa'alatun sempurna. Mufa'alatun. Kahaya. Fa'ulun. Ya, diakhiri dengan satu huruf sukun. Ya, jadi tun. Gimana Ustaz? Fa'ulun. Kahaya. Kahaya fa'ulun. Iya. Iya. Sempurna. Tambah huruf ya? Ya, karena di akhir. Ya, ini kan kalau dikasih syakel ya. Jadi panjang. Itu sukun. Ya, kalau dibaca panjang. Berarti kan ada alif sukun. Fa'ulun. Iya. Nah, ketika melakukan tak terasa ada zihab, nggak apa-apa. Baru ketika menganalisis itu dibutuhkan. Wa kanat fi hayatika li'idhatun wa antal yauma au'adu min kahaya. Baru ketika ujian. Wa kanat fi ada zihab, ada apa zihabnya? Asab. Apa itu asab? Mensukunkan yang kelima yang berbaris. Mana dia? Itu wakanat fi mufa'altun. Maka menjadi salah kalau dibaca taf'ilahnya wakanat fi mufa'alatun. Salah. Ya, taf'ilahnya mufa'alatun. Kalau mufa'alatun jadinya wakanata fi. Nah, kan jelek itu. Malah kalau mau dibetulin sesuai dengan tafilah mufa'alatun jadi wakanata fi. Jadi salah. Jadi keseimbangan antara nahu dan arud. Belum lagi balaghah sorof. Wakanata nggak ada dalam sorof. Yang ada wakanat. Fi. Tuh. Iya. Oke, kita teruskan. Jelimet deh. Iya, makanya ini kan akobah namanya.
Kan mau jadi sufi dalam arut. Oh, Sabar, sabar. sabar, sabar. Udah nggak apa-apa, habis belajar ini lupa lagi itu jauh lebih bagus ketimbang habis belajar pusing. Nah, itu Tahuan Manula. Tuh, lupain dan inget-inget. Ntar baru. Minggu Oh depan benar lagi. juga kata pepatah. Ilmu itu bertambah kalau diajarkan. Benar itu ya. Real sekali. Ya. Kalau nggak diajarkan lupa lagi. Ya kan tuh diajarkan sama pembantu masing-masing di rumah. suruh duduk Ustaz ya. Dengerin gitu. Kabur dia. Paling kata pembantu, ini nyonya apaan sih? Udah mulai sarap katanya. Ya. Nomor 6, qobad. Kobat zarab tuh. Makbud. Ya. Zarab. Robot. Zarabat. Kan bisa juga zarabat nih. Zarab. Fa'ulun, mafa'ilun. Fa'ulun, mafa'ilun. Faulun. Faulun. Itu hilang kan? Torobtu, Faulu. fa'ulu. Wa masyauki. Mafa'il. Mafailun. Mafail. Lu. Mafa'ilu. Mafailu. Ilal bay. Di atrob. Faulun. Ya. Fa'ulu. Faulun. Faulu. Ulun Ustaz. Faulun dong. Ustaz. Yang mana? Ilal bay. Hilal bayi. Hilal bayi. Mafa. Iya. Fa'ulun. Ulun. Mafa'ilun. Mafail. Kalau ilal bay mafail, mafail juga bisa ya Ustaz ya? Enggak. Filanya apa baharnya enggak begitu. Baharnya fa'ulun, mafa'ilun. Ini fa'ulun. Faulun Ilal bay. berarti benar. Fa'ulun. Baru mafa'ilun. Bu diiringi satu sukun. Jadi lun. Walala iban minni wadusyau qiyal abu. Walala fa'ulu Faulu. Ulu. mafa'ilun. Mafail. Berarti baharnya harus hafal juga ya Ustaz ya? Iya, ini makanya dibantu ditulis. Bahannya tawil. Ma'ulun. Apa itu qobad? Membuang yang kelima yang sukun. Tuh fa'ulun. Lima. Faulun. Jadi fa'ulu. Faul. Contoh mafa'ilun. Tadinya mafa'i itu yang kelima Mafa. juga. 1, 2, 3. Mafaun. Torobtu wa masyauki. Fa'ulu mafa'ilu. Ilal bay. Ilal bay. Fa'ulun Faulun. mafa'ilun. Nih ilun di sini nih. Mafa. Ilu. Yang Ilu. kelima Mafailu. Mafailu. Mafa'ilun Karena terakhir gitu ya ditambah. terakhir ya. Hitungnya diiringi satu huruf. Atau pakai ini garis. Mafailu ya. Mafain karena Jadi terakhir. di sini ada qobad. Di Qobad. sini ada qobad. Darabtu. Tuh ada qobad. Fi darab. Fa'ulu. Fi. Mafa'ilu. Di Di sini ada apa ini? Mafa'ilu ini ya, bukan mafa'ilun. Qobad. Ada apa? Qobad membuang yang kelima. Itu 2. Itu 2, 3, 4, 5. Yang ini Qobad. itu 2, 3, 4, 5, 1, 2, Berarti- 3, 4, 5, 6. Ini yang ketujuh. Membuang yang ketujuh, coba sebentar saya pengen lihat ini. Ini kali akal ini. Komis. Oh, Jadi campur-campur gitu kaf. Ustaz. Iya.
Ya Bu, Ibu kayak bukan Keder. tukang gado-gado aja. Pakai nanya, gado-gado mau dicampur. Enggak, baru ngelihat waktunya kok yang mana gitu kok udah Nah, ini hafal lagi. kebetulan belum lewat kita. Wa masyau. Torabtu Mafa. wa masyauki. Ini yang ketujuh nih yang dibuang. Nanti kita sampai di sini Sama tuh. syauki itu jadi Namanya apa? kaf. Berarti yang ini kaf gitu. Ya. Iya. Terus dorob tuh tadi apa Sat? Torabtu. Heeh. Maksudnya apa? Kobat. Oh itu yang kobatnya. Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Sama Tuh, di atrob itu ya membuang juga. yang kelima nih. Hasful khomis as-sakin. Hasfus khomis as-sakin. Pada faulun, lunnya hilang nunnya. Faulu jadinya. Maka torob tuh nih faulu. 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 Bentar. Ya. Oke, sudah. Torobtu faulu mafa'ilu. Tadi kan mafa'ilun. Nah, ini ada namanya al-kaf ini sebelum belum sampai kita. Ilal bai faulun di atrobu mafa'ilun. Ini hilang ya-nya. Mafa'ilun. Tadinya mafa'i. 1, 2, 3, 4, 5. Membuang yang kelima, yang sukun. Jadi di sini ada kobat. Ini ada kobat, di sini ada kaf. Jadi sempurna. Walala faulu. Tuh, kobat lagi di sini. Iban minni mafa'ilun sempurna. Wadus syauk fa'ulun. Qiyal abu mafa'ilun. Nah, di sini ada lagi. Membuang yang kelima namanya apa namanya tadi? Kobat. Iya, kobat. Fa'ulun. Nih dikit lagi nih. Akal ya. Akal. Apa itu akal? Membuang yang kelima yang berbaris. Mufa'alatun, dibuang lamnya. Mufa'atun. Manazilun. Ini. Nah, ini belum saya baca. Lafarrat nih. Mufa'alatun. Fa'ulun. Mana mufa'altun fa'ulun. Oke, kita itu dulu di sini nih. Manazilun. Kita cocokin sama mufa'alatun. Jadinya cocoknya apa? Wafir ya Ustaz ya. Kalau itunya ya baharnya wafir. Mufa'alatun, fa'ulun. Lalu tafilahnya kita cocokin. Manazilun. Lafarratni. Mufa'altun. Ustaz. Coba kita lihat. Mufa'atun ya. Nah, di sini ada
Zuhab muzawij. Mufa. Lamnya buang ya. Dan mufaatun jadi. Mufaatun. Dan di sini kita tun. Ada apa? Jadi kita lihat. Mufa'alatun. Alatun. Terus fa'ulun. Fa'ulun. Terus sini ka'annamaru. Mufa ka'annama mufa'atun. Mufa'atun lagi nih. Mufa'atun. Mufa'atun lagi. Fa'ulun. Ya. Fa'atun. Terus mufa'atun. Fa'atun. Fa'ulun. Fa'ulun. Suturu. Fa'ulun. Baru kita lihat definisi. Membuang yang kelima yang berbaris. Tadinya mufa'alah. Dibuang. Mufa'atun. Tuh mufa'atun. Itu namanya akal. Di sini lafarrat nih mufa'al. Mensukunkan yang kelima. Khoben ya. Lafarrat nih mufa'altun. Itu mensukunkan yang kelima. Fa'ulun. Di sini ada akal. Nih, tulis saja lah, jangan sampai. Tuh, di sini ada akal. Mufa'atun. Di sini ada khoben. Ada khoben. Yaitu mensukunkan yang kelima yang berbaris. Tadinya mufa'alatun. Lafarratni mufa'altun. Ini sempurna. Ini mufa'atun. Ada akal. Yaitu ka'annama mufa'atun rusumuha mufa'atun suturu fa'ulun. Iya. Aduh. Ribet dah. Coba saya kecilin dikit. Ini cukup. Nah, ini cukup. Tuh. Manazilun lafarratni kifaru ka'annama rusumuha suturu. Gitu jadinya. Atau begini Ustaz. Gimana? Manazilun wa qarrani kifaru. Iya, betul. Ka'annama rusumuha suturu. Wah, hebat. Ada talenta lama ini. Terpendam, bangkit kembali dari kuburnya. Membangkitkan. Supaya Pak Jamal terhibur. Kan kata Pak Jamal ini hiburan. Bukan, ini bagian dari tanda-tanda kiamat kayaknya. Udah liar. Kiamat. Iya. Iya, mufa'atun. Fa'atun, mufa'atun, fa'ulun.
Ini satu lagi nih ya. Al-kaf. Membuang yang ketujuh, itu yang tadi tuh. Fa'ilatun asalnya, jadi fa'ilatun. Ini baitnya rommel. Fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Laisa kullu fa'ilatu. Laisa kullu. Tuh. Man aroda fa'ilatu. Hajatan fa'ila. Fa'ila. Tunnya malah buang. Ya. Summa jadda fa'ilatu. Fi tolabi fa'ilatu. Ha qodoya fa'ilatun. Fi tolabi. Ini gitu. Tuh. Fi tolabi ha qodoya fa'ilatun. Kodoha. Ya, ha qodoha. Laisa kullu fa'ilatu. Tadinya fa'ilatun. Namanya kaf. Nih, kalau ditulis ya. Fa'ilatu. 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 Terus hajatan fa'ilah. Fa'ilah ya. Fa'ilah. Summa jadda fa'ilatu. Ilatu. Terus fi tolabi fa'ilatu. Fa'ilatu. Ha qodoya fa'ilatun. Sempurna. Ilatun. Laisa kullu fa'ilatu. Man aroda fa'ilatu. Hajatan fa'ila. Jadi kafnya banyak ya, Sat ya? Kafnya nggak satu ya? Iya. Apa-apa. Tapi pada beda taf'ilah ya. Ini kaf, ini kaf, kaf, kaf. Tuh. Ini sempurna. Fa'ilah. Fa'u. Jadi yang sempurnanya cuma yang tafilah yang ujung ya Ustaz ya? Di Iya, satu, dua. iya. Kayak begitu dijumpai. Ya, apa? Syair-syair. Dijumpai dalam syair. Dan ilmunya sudah dibikin. Kita mempelajari baru klop. Baru klop, bukan baru klop, baru ternyata. Nah, insya Allah berikutnya kita masuk ilah lah. Ini narasi berikutnya ini sudah tadi saya sampaikan. Yang idmar namanya mudmar. Khoben namanya makhbun. Wakas namanya maukus. Toy namanya matwi. Khobed namanya makbun. Akal namanya makul. Kaf namanya makfuf. Iya.
Kita sampai di sini. Kaf tadi apa Ustaz? Mak apa? Makfuf. Ya, silakan Pak Jamal. Nah, ini ada chat apa nih? Oh, halaman berapa? Mujdawij memang sudah ya Ustaz? Belum. Itu baru mufrad. Iya, nanti Mujdawij dulu ya. Ya. Nanti setelah ini muzdawid, habis muzdawid baru ilat. Baru ilah ya. Iya. Banyak ya ilmunya Ustaz. Aduh. Iya katanya dulu mau kalau habis innalillahi, ini enggak innalillahi, enggak innalillahi. Dikasih nafas lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya pada pagi hari ini. Amin, amin. Semoga tambah padat dan merayap ilmunya. Amin, amin. Dapat diaplikasikan kepada syair-syair yang telah kita hafal, insya Allah. Baik, kita akhiri kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz.